kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai analisis keseimbangan model sintesis klasik Keynesian yang akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Jelaskan tentang asumsi-asumsi dasar model keseimbangan Keynes klasik. Model ini menjelaskan bahwa kondisi keseimbangan ekonomi akan tercapai bila barang jasa dan pasar uang modal secara simultan berada dalam keseimbangan. Asumsi yang mendasari ini didasari oleh asumsi klasik dan Keynes. Asumsi klasik adalah pasar akan senantiasa berada dalam keseimbangan. Sedangkan analisis Keynes yaitu uang sebagai alat tukar dan spekulasi. Yang berikutnya, saya akan menjelaskan tentang model keseimbangan Keynesian. Model keseimbangan Keynesian disusun berdasarkan penafsiran terhadap ide-ide Keynes yang termuat dalam bukunya yang berjudul The General Theory of Employment, Interest and Money, yang kemudian dikenal sebagai The General Theory. Pembahasan model keseimbangan Keynes ini diperlukan karena adanya dua alasan. Yang pertama yaitu memudahkan pemahaman tentang perilaku ekonomi makro. Memang sebaiknya kita berangkat dari asumsi bahwa pasar dapat berada dalam keseimbangan. Yang kedua yaitu kita dapat lebih mudah melakukan perbandingan antara analisis klasik dengan Keynesian. Ini akan sangat membantu kita dalam mengikuti uraian analisis keseimbangan yang dibangun berdasarkan kombinasi pemikiran klasik Keynesian. Model keseimbangan klasik. Model keseimbangan klasik dibangun berdasarkan asumsi-asumsi teori ekonomi klasik, khususnya tentang pasar uang. Karakteristik analisis keseimbangan klasik dapat dilihat dari beberapa aspek. Yang pertama, asumsi-asumsi. Ada dua asumsi yang paling penting dari model klasik. Yang pertama, perekonomian tersusun dari pasar-pasar yang berstruktur persaingan sempurna. Yang kedua, uang bersifat netral. Konsekuensi dari asumsi tersebut adalah harga bersifat fleksibel. Yang kedua, pentingnya pondasi analisis keseimbangan makro. Analisis keseimbangan makro klasik merupakan pengembangan lebih lanjut dari analisis keseimbangan mikro. Perekonomian secara makro akan berada dalam keseimbangan jika individu, setiap konsumen, dan produsen telah berada dalam keseimbangan. Artinya, setiap konsumen telah mencapai kepuasan maksimum, sedangkan setiap produsen telah mencapai laba maksimum. Yang ketiga, pentingnya analisis sisi penawaran. Pentingnya analisis sisi penawaran dapat dimaklumi bila melihat situasi dan kondisi masyarakat barat ketika abad ke-18. Pada saat itu, ilmu ekonomi modern mulai berkembang. Pada waktu itu, masyarakat barat baru dalam tahap awal perkembangan. Teknologi belum begitu maju. Perekonomian masih berada dalam tahap pemenuhan sendiri, dan tingkat penggunaan uang dalam perekonomian juga masih sangat rendah. Mereka juga hidup di alam yang relatif keras dan pelit, di mana kegiatan pertanian tidak dapat dilakukan sepanjang tahun. Karena itu, yang menjadi masalah adalah bagaimana mengusahakan agar alam dapat menghasilkan lebih banyak dan lebih banyak lagi. Itu sebabnya sisi penawaran sangat perlu diperhatikan. Yang keempat, analisis jangka panjang dan jangka pendek. Perbedaan dimensi waktu analisis dalam model keseimbangan klasik juga mencakup pengertian kronologis. Analisis jangka pendek umumnya berdimensi waktu kurang dari 5 tahun. Dalam jangka panjang, semua input bersifat variabel. Sementara itu, dilihat dari sisi penawaran, dalam jangka panjang perekonomian dianggap berada dalam kondisi dimanfaatkan atau dikaryakan secara penuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan penjelasan dari rekan-rekan saya bahwa keseimbangan pasar barang dan jasa terjadi apabila yang pertama, penawaran sama dengan permintaan barang dan jasa, yaitu total produksi sama dengan pengeluaran, atau Y sama dengan AE, atau C tambah S sama dengan C tambah I. Yang kedua, yaitu tingkat tabungan atau saving, atau penawaran agregat sama dengan investasi atau permintaan agregat yang dapat digambarkan dalam kurva IS. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari pasar barang dan juga pengertian dari kurva IS. Nah, di sini pasar barang ini merupakan pasar di mana barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara dan dalam jangka waktu tertentu. Nah, pasar barang ini biasa juga disebut dengan sektor real. Nah, kemudian
permintaan dalam pasar barang ini merupakan agregasi dari semua permintaan akan barang dan jasa di dalam negeri. Nah, kemudian yang menjadi penawarannya adalah semua barang dan jasa yang diproduksi di dalam negeri. Nah, kemudian di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari kurva IS. Nah, kurva IS ini merupakan kurva yang menunjukkan hubungan antara berbagai tingkat bunga dalam pendapatan nasional yang menjamin pasar barang dalam keadaan seimbang. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kurva IS. Nah, untuk faktor yang pertama yaitu besarnya angka pengganda atau multiplier. Nah, faktor ini mempengaruhi intercept dan gradien atau tingkat kemiringan kurva IS. Nah, kemudian faktor yang kedua yaitu tingkat kepercayaan masyarakat terhadap perekonomian. Nah, di sini semakin percaya masyarakat, maka konsumsi dan investasi otonom akan semakin besar. Begitu juga sebaliknya, semakin kecil tingkat kepercayaan masyarakat, maka konsumsi dan investasi otonom akan semakin kecil. Nah, kemudian untuk faktor yang ketiga yaitu kepekaan pengeluaran investasi terhadap tingkat bunga. Nah, di sini semakin peka berarti tingkat bunga semakin besar. Nah, kemudian yang keempat yaitu belanja pemerintah. Nah, di sini pemerintah itu memiliki instrumen belanja dan pajak. Nah, apabila belanja pemerintah naik atau pajak turun, maka kurva IS akan bergeser ke kanan. Saya akan menjelaskan mengenai keseimbangan pasar uang dan modal atau kurva LM. Keseimbangan pasar uang dan modal akan tercapai bila permintaan uang telah sama dengan penawaran uang, atau lebih tepatnya L sama dengan M. Nah, kurva LM ini menunjukkan kombinasi antara tingkat bunga dan tingkat pendapatan dengan keseimbangan pada pasar uang. Untuk penawaran uang itu sendiri ditentukan oleh bank sentral, sedangkan permintaan uang ditentukan oleh tingkat pendapatan. Menurut teori preferensi likuiditas, jika tingkat pendapatan naik, maka tingkat bunga juga akan naik. Pendapatan yang naik ini akan menaikkan tingkat bunga pada keseimbangan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pergeseran kurva LM. Nah, kurva LM ini akan bergeser bila permintaan dan penawaran uang berubah. Jika ada penambahan jumlah uang beredar dan permintaan uang bertambah, maka kurva LM ini akan bergeser ke arah kanan. Nah, begitu pula sebaliknya jika jumlah uang beredar berkurang dan permintaan uang berkurang, maka kurva LM ini akan bergeser ke arah kiri. Nah, kemudian apa perbedaan dari keseimbangan di pasar barang dan keseimbangan di pasar uang? Keseimbangan di pasar barang menunjukkan bahwa peningkatan tingkat suku bunga akan mendorong terjadi penurunan output. Sedangkan keseimbangan pasar uang menunjukkan bahwa peningkatan output akan mendorong pada peningkatan tingkat suku bunga. Nah, ketika kurva IS berpotongan dengan kurva LM, maka akan terjadi sebuah keseimbangan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai keseimbangan perekonomian atau keseimbangan umum. Perekonomian dikatakan telah mencapai keseimbangan atau keseimbangan umum bila baik pasar barang dan jasa maupun pasar uang dan modal telah berada dalam kondisi seimbang. Secara grafis, keseimbangan tersebut tercapai bila kurva IS berpotongan dengan kurva LM. Perubahan keseimbangan perekonomian atau keseimbangan umum. Keseimbangan ekonomi dikatakan berubah jika grafis titik keseimbangan berubah. Ada 3 penyebab perubahan keseimbangan perekonomian. Yang pertama, kurva LM bergeser, kurva IS tetap. Yang kedua, kurva IS bergeser, kurva LM tetap. Dan yang terakhir, kurva IS dan LM bergeser bersamaan. Sekian materi dari saya, terima kasih. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang perubahan titik keseimbangan.
Titik keseimbangan itu akan mengalami pergeseran apabila perubahan penawaran ataupun permintaan itu mengalami naik turun. Yang pertama, pergeseran titik keseimbangan yang disebabkan bertambahnya jumlah permintaan. Jika jumlah permintaan bertambah sedangkan jumlah penawaran tetap, maka ada kecenderungan harga naik. Contohnya pada kurva di samping harga Rp20 jumlah permintaan itu 30 unit. Jika jumlah permintaan meningkat menjadi 40 unit, maka harga pun akan ikut naik menjadi Rp30. Yang kedua, pergeseran titik keseimbangan yang disebabkan berkurangnya jumlah permintaan. Jika jumlah permintaan berkurang sedangkan jumlah penawaran tetap, maka harga akan turun. Contohnya pada kurva di samping. Rp25 jumlah permintaan 45 unit. Apabila permintaan itu turun menjadi 30 unit, maka harga pun akan ikut turun menjadi Rp15. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari Saudari Nurhaliza mengenai perubahan titik keseimbangan. Yang ketiga yaitu pergeseran titik keseimbangan disebabkan oleh bertambahnya jumlah penawaran. Jika jumlah penawaran bertambah sedangkan jumlah permintaan tetap, maka harga akan turun. Contohnya pada kurva di samping. Pada saat harga Rp40, jumlah penawaran menjadi 40 unit. Dan jika jumlah penawaran bertambah menjadi 50 unit, maka harga akan turun menjadi Rp30. Yang keempat atau yang terakhir, pergeseran titik keseimbangan disebabkan oleh berkurangnya jumlah penawaran. Nah, jika jumlah penawaran berkurang sedangkan jumlah permintaan tetap, maka harga akan naik. Contohnya pada kurva di samping. Misalkan pada saat harga Rp25, jumlah penawaran 40 unit. Nah, jika jumlah penawaran berkurang menjadi 35 unit, maka harga akan naik menjadi Rp35. Yang dari tadinya Rp25 menjadi Rp35. Berdasarkan penjelasan dari rekan-rekan saya tadi, dapat saya simpulkan, model sintesis klasik Keynesian ini menjelaskan bahwa kondisi keseimbangan ekonomi akan tercapai bila pasar barang, jasa, dan pasar uang modal secara simultan berada dalam kondisi keseimbangan. Asumsi-asumsi yang mendasari model ILSM merupakan gabungan asumsi-asumsi model klasik dan Keynes. Baiklah, itulah tadi pemaparan dari kelompok kami mengenai analisis keseimbangan model sintesis klasik Keynesian. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.